Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Kak. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, telah menyempatkan waktu kembali untuk hadir di wawancara sesi kedua kita ya, Kak. Sebelumnya, Kak, mungkin alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Sartianti Serampun dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Bisa Kakak memperkenalkan diri kembali juga? Baik, perkenalkan nama saya itu Alena dari mahasiswa teknik di Universitas Hasanuddin, Kak. Baik Kak, baik Kak Alena. Hari ini saya ingin menanyakan nih, sebelum datang ke sini, apakah Kak memiliki hambatan? Kalau ditanya hambatan sih mungkin macetnya sih, Kak, karena saya dari Goa ke Makassar itu lumayan bisa dibilang lumayan jauh. Jadi pasti kayak ada kemacetan ketika saya menuju ke sini, Kak. Baik, jadi Kak Alena ini mengalami macet ya? Iya, Kak, betul sekali. Baik Kak, terus bagaimana nih kabarnya Kakak hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik, Kak. Oh, iya. Baik Kak, syukurlah kalau keadaan Kakak baik-baik saja. Nah, hari ini tuh kita akan melanjutkan wawancara dari sesi kemarin, yaitu tentang ingin menggali lagi informasi terkait kecanduan yang Kakak miliki. Nah, adapun dokumentasi untuk sesi kali ini yaitu berupa seperti kemarin lagi Kak, berupa perekaman suara dan dokumentasi. Apakah Kakak bersedia? Iya, Kak, sangat bersedia. Baik Kak, terima kasih. Mungkin kita lanjut ya Kak sebelumnya. Apakah Kakak ini memiliki momen di mana Kakak ini sulit untuk memisahkan diri dari media sosial dan melanjutkan hidup yang lebih penting dalam hidupnya Kakak? Iya, Kak. Baik, bisakah Kakak menceritakan tentang sebuah momen tersebut ketika Kakak ini merasa sulit untuk memisahkan diri dari media sosial dan melanjutkan aktivitas yang lebih penting dalam hidupnya Kakak? Mungkin apa ya, Kak, waktu saya mengerjakan tugas, otomatis waktu saya mengerjakan tugas itu kayak menggunakan HP, Kak, karena saya kayak searching ke materi-materi yang jawaban-jawaban yang sempat ada di Google kayak gitu. Saya mencari jurnal. Terus ketika saya memisahkan diri dari media sosial itu, Kak, kayak apa ya, kayak kurang gitu, Kak, kayak ada yang kurang ketika saya memisahkan diri karena pasti kalau kita kerja tugas itu pasti kayak harus ada HP di samping tak, karena mau buat cari jawaban ataupun kayak mau chat teman tak untuk sudah mau itu jawabannya, Kak, kayak begitu sih, Kak. Dan untuk kadang sih saya memisahkan HP saya ketika saya lagi belajar itu ketika lagi lowbat, Kak. Tapi ketika HP saya itu lowbat, pasti saya cas dulu, terus saya ambil lagi walaupun cuma berapa persen terisi, pasti aku ambil lagi tuh HP ku, Kak, karena kayak sulit, Kak, untuk memisahkan HP ku ketika lagi belajar gitu, Kak. Baik Kak, jadi Kakak ini memisahkan diri dari kayak penggunaan ponsel dan media sosial yang sering Kakak lakukan itu ketika sedang melakukan tugas-tugasnya Kakak ya? Iya, Kak. Baik Kak, terus bagaimana nih, apakah Kakak mengalami kesulitan ketika memisahkan diri sebelumnya atau lancar-lancar saja Kak ketika Kakak berusaha untuk melepaskan dari penggunaan ponsel? Mungkin kalau dibilang agak susah sih, Kak, karena kayak itu hidupku kayak sedikit ke media sosial, ke handphone gitu, Kak, karena dari dulu itu kayak suka, Kak, main HP, suka, Kak, main game gitu, Kak, walaupun game-game kayak game anak-anak jika kayak bukan jika kayak Free Fire atau PUBG gitu, Kak, bukan jika kayak begitu, game anak-anak ji. Terus juga kan waktu kemarin itu corona itu, Kak, kan kayak dilarang keluar-keluar, terus pasti kayak butuh, Kak, teman untuk di
teman online gitu kak, karena pasti kayak saya pikir di rumah karena tidak ada jadi teman, dan kebetulan kakakku kemarin itu kak kayak merantau semua, kayak jadi sendiri mami kak di rumah karena orang tua aku juga kak kerja ki. Jadi waktu corona kerja ki orang tua aku, tapi kerjanya itu kayak di ruangan kerjanya masing-masing, jadi kayak sulit kak untuk ketemu. Jadi waktu itu sempat kak cari-cari di telegram ataupun di kayak di WA untuk cari kak grup teman online gitu kak, dan kebetulan ada kemarin sempat ada teman onlineku kayak di luar daerah gitu kak, kayak ada di Sumatera, di Bali, dan di Aceh begitu kak, di Jawa. Nah di situ waktu corona itu kayak sering chat gitu kak, dan di situ kayak sulit maka untuk lepaskan HP ku karena sering kak baku chat, sering kak juga kayak baku telepon ki sama teman-temanku, teman onlineku, karena bisa dibilang juga kayak di kampungnya juga itu, di kotanya itu juga dilarang ki untuk keluar, jadi pasti otomatis lebih berpihak ke HP ki gitu kak, lebih berpihak ke HP untuk melakukan kayak chat, video call begitu kak. Jadi kakak mulai aktif sekali itu merasa kayak berlebihan sekali itu ketika zaman COVID ya kak? Iya kak, karena waktu COVID itu kak sering kak memang pegang HP, dan sebelum COVID itu kak kayak jarang kak memang pegang HP, karena di sekolah aku itu kak agak sedikit dibatasi untuk pegang HP, dan juga kayak kalau pegang ke HP itu kak langsung kena tegur, atau biasa itu kak waktu SMP saya kemarin itu kak kayak dilarang ke bawa HP, tapi namanya juga aturan itu kayak prinsipku kayak aturan itu dilanggar kayak begitu. Jadi waktu itu sempat kak bawa HP dan ketahuan, dan itu disita ke HP ku kak. Jadi waktu itu mamaku marah-marah ki karena gara-gara bawa ko HP. Nah sudah mau disuruh untuk tidak bawa HP, tapi bawa HP kok jadi disita mi gurumu. Jadi itu sempat kak tidak main HP selama 1 bulan karena disita ke HP ku kak. Dan juga apa jiku bikin itu di rumah, karena apa jitu ku bikin di rumah kak karena sepi sekali. Jadi biasa kak pinjam ki HP-nya mamaku untuk biasa kak pinjam HP-nya mamaku untuk chat ke temanku, walaupun di Instagram karena ku tahu aja di Instagramku. Jadi ku chat ke temanku karena bila maka di temanku jarang maka itu aktif di WA karena nasita ke HP ku guruku begitu kak. Baik kak, jadi tadi ada yang saya notice bahwa kakak pernah HP-nya itu disita sama orang tua kakak ya selama sebulan. Maksudnya kayak disita oleh gurunya kakak ya. Nah, apakah kakak merasa apakah ada perasaan yang kakak rasakan ketika HP kakak disita oleh guru kakak? Pasti ada lah kak, karena saya dibilang kayak tidak bisa kak lepas dari HP, dan ketika saya tidak pegang HP itu kayak lain rasanya kak, kayak ada yang kayak beda, terus kayak hampa ki rasa hidupku kak, karena tidak buka makalah Instagram, tidak buka makalah TikTok untuk scroll TikTok gitu kak, dan juga tidak ku chat teman-temanku yang di Telegram, di WA, terus di Instagram. Jadi kayak agak lain sih kak kalau tidak pernah kayak tidak pegang kak HP dalam 1 hari gitu kak. Walaupun agak sebentar dipegang HP kak, pasti kayak ada rasa-rasa tidak hampa gitu kalau tidak pernah kayak pegang HP selama sebulan. Walaupun pegang kak HP dan itu HP-nya mamaku, pasti kayak lain-lain tuh dia dirasa kak kalau bukan HP tak sendiri dipakai. Gitu sih kak. Jadi kakak kayak merasa kehilangan ya kak ketika HP kakak itu tidak dipegang? Iya kak, saya tuh kayak agak merasa kehilangan sih kak, karena semua itu yang di HP ku itu penting-penting semua kak, walaupun tidak ada jika hal-hal negatif gitu di HP ku, tapi menurutku itu kayak agak penting sih kak, karena ketika tidak ada di kota aku ataupun apa gitu kak, pasti sering kak baca Wattpad di HP ku kak, karena itu kayak membuatku hidup gitu kak, karena dari cerita Wattpad itu kayak moodku itu kembali naik, apalagi kalau cerita-cerita romantis di novel begitu kak, pasti kayak kepo ki untuk kelanjutannya itu cerita. Jadi otomatis ketika disita ki HP ku itu kayak kupikir ki bagaimana lagi jalan ceritanya ini novel, bagaimana miga update miga begitu kak. Baik kak, terus pertanyaan berikutnya ini nah tadi kan kakak bilang kakak aktif-aktifnya itu ketika zaman COVID ya kak? Iya kak.
Nah, terus yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan apakah ada orang yang pernah kayak menanggapi atau merespon tentang perubahan perilaku kakak dalam mencatat atau merespon atau menanggapi perubahan dalam perilaku kakak ini sejak kakak mulai aktif di media sosial? Mungkin pertama itu mamaku itu kayak tegur kak, kenapa main HP terus kok, nanti rusak di matamu karena cahaya radiasinya itu HP kayak tinggi ki, tetapi kayak tidak kugu bersih gitu kak, kayak bilang saja kak, oh iya mak enggak ji begitu, tetapi tidak sama kak tidur mamaku kak, jadi otomatis kalau di dalam kamar kak itu biasa kak aku bunuh lampuku tapi main HP kak aku tutup di mukaku di selimut gitu kak, ketika mamaku itu masuk di kamarku itu kan dilarang kak kunci kamarku karena nanti ada apa-apa aku di dalam dan terus terkunci ke kamar begitu. Jadi kalau ada aku rasa tanda-tanda mamaku masuk di kamar itu kak, langsung kak tiba-tiba pura-pura tidur kak, padahal itu aslinya itu kak belum pak tidur. Kadang juga itu kayak ketahuan kak gitu, ketahuan kak sama mamaku walau belum, dan ketahuan kak sama mamaku belum tidur kak. Jadi waktu itu kayak sempat kak pagi-pagi itu langsung kak ada tegur pergi ke sekolah, bilang kau itu tuh sudah kalau ditanya jangan terlalu main HP malam-malam, tapi tetap jimu lakukan. Jadi kayak aku hero kami kak karena kayak makanan sehari-hari aku ditegur mamaku begitu. Baik kak, tadi kakak ada bilang tentang kubunuh itu lampu, maksudnya itu kasih mati lampu ya kak? Iya kak, mungkin mungkin kak bahasaku di kampung gitu kak, jadi kayak terbawa-bawa, jadi mohon maaf kak kalau tiba-tiba kayak lain ki bahasaku jadi kurang dimengerti gitu. Iya kak, enggak apa-apa. Terus kak, tadi saya ingat juga pernah kakak ceritakan bahwa ada kakak memiliki banyak saudara ya kak. Nah terus bagaimana nih tanggapannya mereka ketika orang tua kakak menanggapi atau merespon tentang perilakunya kakak? Apakah ada tanggapan-tanggapan dari kakaknya kakak? Kalau dari kakak saya sih mungkin kayak yang pertama itu kakakku itu kayak tidak tinggal di rumah gitu. Terus juga kakakku yang lain itu yang separuhnya itu merantau di Makassar kak, waktu saya belum ke Makassar itu. Jadi saya tinggal bersama kakakku yang laki-laki. Jadi kayak bilang apa menu kerja main HP terus. Nah kayak tidak ada juga orang chat kok begitu, langsung bilang aku bilang ini kakakku keponya begitu kak. Terus waktu saya sudah di Makassar pasti kan kakakku itu juga yang perempuan itu kayak aktif juga dalam media sosial gitu kak, dalam media sosial. Jadi kayak baku sama-sama aja kakak. Jadi kalau waktu malam itu sering juga sama-sama begaran, tapi kadang kak ada tegur bilang jangan terlalu main HP karena mati lampu. Nah itu cahaya HPmu itu terang sekali ki, padahal itu kayak aku rasa rendah mi, karena kan kalau itu kayak mati ki lampu kak, pasti kalau cahaya HP itu tinggi ki. Jadi membuat kakak saya itu kayak menegur kak, bilang tidur mi, jangan mi lagi main HP terus begitu. Baik kak. Terus nih kak, yang ingin saya tanyakan yang berikutnya, apakah kakak ini pernah ada kayak kegiatan atau tanggung jawab yang pernah kakak abaikan karena terlalu fokus terhadap media sosial? Nah jika ada, ceritakan tentang pengalaman itu, apakah bisa kak? Mungkin kayak apa ya kak, mungkin sederhananya itu kak, waktu suruh kak kakakku ambil air di dapur gitu kak, untuk kakakku ini kayak mau minum tapi sibuk ki. Jadi waktu itu suruh kak bilang Alina coba ambilkan kak dulu air, tapi kayak tidak gue bersih gitu kak karena fokus kak main HP. Terus kayak tidak ku dengar ki juga kak karena pakai handset kak, walaupun handset itu rasanya mohon maaf kak, mungkin saya pakai handset jadi tidak aku dengar ki, walaupun itu handset kecil ji suaranya kak. Dan situ kayak kakak itu kayak memanggil terus mi. Terus yang kakak aku lagi satu maka kak kayak pukul mi, muka maksudnya kayak tegur emak, tapi dengan ki punggungku kak, kayak pukul ki walaupun tidak terlalu sakit gitu kak. Dia bilang ida panggil kok ini kakak begitu, tapi bilang kak oh tunggu pada, tapi di situ kayak marah-marah ki kakakku karena terlalu fokus kak main HP. Jadi begitu sih kak. Dan juga yang itu kak kadang kayak apa ya,
terlalu fokus kak main HP itu kak ketika acara keluarga gitu. Dan ketika acara keluarga itu saya tuh kayak fokus kak main HP tanpa menghiraukan kayak sepupu-sepupuku itu kayak di sana cerita sama persepupuan gitu kak. Tapi saya itu kayak lebih menghindar kak, begitu kak, lebih suka ke scroll TikTok daripada kumpul kak sama keluarga, karena pasti kayak agak lain-lain kita bicarakan lain itu masalah cowoknya, masalah ininya. Jadi lebih baik kak menghindar kak untuk tidak untuk nimbrung ke dia. Walaupun sempat kak nak tegur mama aku karena bilang kenapa jarang kau sama sepupumu kau, tidak pergi kau sama-sama dia, padahal temanmu juga kayak letimmu ji kemarin itu kayak apa ya, seumuranmu ji, dan bisa kau juga sama-sama curhat sama mereka. Tapi bilang kak jangan, dia malas kak, begitu kak. Oh, jadi kakak lebih senang untuk berinteraksi lewat media sosial daripada berinteraksi secara langsung ya kak? Kalau berinteraksi itu kak mungkin kayak 50-50 gitu kak. Kadang saya suka berinteraksi di media sosial, kadang kayak di ketemu gitu kak. Tapi saya lebih, kalau dibilang jujurnya itu kak, kayak saya itu lebih asik berinteraksi tuh di media sosial kak. Kayak lebih cerewet kak di media sosial berinteraksi daripada di real life gitu kak, di dunia nyata gitu kak. Dan juga kadang kak kalau ketemu kak sama orang yang tidak pernah aku ketemui, bahasa itu kayak cowok ini kak, bahasa kak kalau kenal di media sosial terus dia ajak kak ketemu gitu kak. Kadang kak kayak malu-malu gitu untuk bicara di luar gitu kak. Dan waktu di chat itu kak kayak lancar-lancar aja kak itu kak, lancar. Jadi kalau chat kak sama, tapi ketika ketemu itu kayak malu-malu kak. Terus si cowok juga kak malu-malu. Jadi waktu ketemu kak kemarin itu kayak baku jadi kak, baku diam-diam, walaupun kayak bicara itu kayak iya tidak aja begitu kak. Dan di situ kayak aku rasa kayak tidak sefrekuensi kak gitu kak. Jadi waktu itu kayak menghindar aja kak, karena kayak butuh kak juga cowok sefrekuensi sama saya, begitu sih kak. Baik kak, tadi saya ada menotis bahwa kakak bilang 50-50 ya, berarti ada keseimbangan antara berinteraksi secara langsung dan berinteraksi secara media sosial. Nah kalau kakak sendiri tadi saya dengar bahwa kakak bilang kalau kakak itu lebih senang ya berinteraksi di media sosial. Nah terus kakak juga ada mengatakan tadi bahwa salah satunya itu misalnya ingin bertemu dengan cowok. Nah ketika kakak kayak mengechat begitu, kakak kayak mendapatkan kayak sefrekuensi, tapi ketika bertemu kakak kayak tidak merasakan frekuensi yang sama. Nah terus dari situ apakah kakak masih melanjutkan lagi kayak berinteraksi lewat media sosial terus bertemu secara langsung, bagaimana kak? Mungkin iya sih kak, mungkin masih masih cerewet ya di media sosial. Waktu ketemu itu tergantung orangnya sih kak. Kadang kalau itu orangnya kalau ketemu cerewet pasti otomatis kayak terbawa ke cerewetan kak gitu kak. Masa kayak masa kayak ketemu kak ini cowok, tapi ini cowok kayak memancing untuk pembahasannya itu menarik gitu. Jadi kayak terbawa suasana maka untuk menceritakan juga begitu kak. Jadi kayak aku bilang ini cowok sefrekuensi kak ini sama cowok gitu. Jadi kurasa itu kayak mungkin cocok kak sama ini cowok. Walaupun sempat kemarin kejadian kenal kak sama cowok yang kurasa nih kayak sefrekuensi banget, kayak kayak sefrekuensi banget yang kayak cocok ini sama saya. Tapi dengan adanya masalah kemarin sempat ke asing gitu kak, karena dia itu kayak belum bisa selesai sama masa lalunya gitu kak. Jadi kayak aku bilang sakit hatiku. Jadi kurasa itu kayak kenal kak cowok di media sosial itu kayak angan-angan gitu kak, kayak sebatas angin lewat. Jadi kayak butuh kak cowok untuk kayak kenal memang kak dari awal gitu tanpa ketemu di media sosial gitu kak. Baik kak, jadi kakak ini berarti kakak sering ya cari kayak cowok-cowok di media sosial seperti begitu? Kalau ditanya sering sih kak, mungkin tidak terlalu seringnya kak.
tapi cuma kayak kalau gabut kak gitu kak, kalau gabut kak pasti kayak agak cari kak cowok di media sosial, apalagi kayak di Telegram gitu buku gitu kak, tapi tidak terus jika walaupun kadang waktu kalau libur kak gitu, kalau libur kak kak pasti kayak cari kak teman untuk teman baru gitu di media sosial. Jadi kak, oke kak, saya ulang mungkin kayak ndak terlalu sering ya cari cowok di media sosial kak, cuma kalau gabut kak dan juga dia itu gabut jadi sama-sama gabut kak. Jadi kayak cowok mi gitu. Jadi kalau tiba-tiba menghilang kini cowok, ya bodo amat maka kak, karena terbiasa mi ini cowok kayak tiba-tiba hilang, jadi kayak bodo amat maka kak. Baik kak. Baik kak, terus bagaimana ini kakak menanggapi jika ada orang yang kayak mencatat perubahan dalam perilakunya kakak, kayak apa mungkin saya bisa ulangi kak, mungkin bagaimana jika kakak menanggapi orang yang kakak dapat secara virtual yang tadi seperti kakak bilang ada yang kayak tidak sefrekuensi dengan kakak, apakah kakak merasa bahwa pertemanan di media sosial itu lebih baik atau secara dunia nyata itu yang lebih baik, bagaimana kak? Kalau di menurutku pribadi sih kak, mungkin kayak ada baiknya ada buruknya sih kak kalau kita berkenalan di media sosial dan kita berinteraksi di lingkungan sekitar ataupun di real gitu kak. Kalau di media sosial gitu kak pasti kayak ada aneh-anehnya gitu kak. Kadang kalau kita main itu tiba-tiba ada kirim yang tidak yang negatif gitu kak, yang negatif. Terus juga apalagi kalau kan saya sering kak main sama temanku main Ome TV kak, pasti kayak tiba-tiba itu kalau main bukan cuma muka cowok, tapi tiba-tiba itu kayak ada hal-hal negatif yang tiba-tiba muncul gitu kak. Jadi kita sebagai pengguna media sosial yang sering main Ome itu pasti kayak kaget gitu kak. Jadi kak, gitu sih kak. Apakah kakak tidak merasa kayak trauma ketika mendapatkan hal-hal negatif seperti itu kak? Kalau dibilang trauma sih nggak terlalu trauma sih kak, karena mungkin kayak tidak terlalu jelas gitu kak, jadi langsung di skip. Jadi karena di Ome juga itu kak nggak terlalu buruk semua orangnya kak, nggak terlalu buruk jika. Jadi kadang itu jadi bahasa kayak kalau main Ome kak sama temanku baru kadang kalau main Ome kak sama temanku kak kayak banyak juga cowok-cowok ganteng gitu kan di Ome. Terus bahasa kak ketemu kayak orang tidak jelas. Terus dan juga kadang kak dapat teman di Ome terus tukaran Instagram gitu kak kan kadang. Terus bahasa kenalan, terus bahasa nak chat gitu, sama di Telegram juga sih kak. Baik kak, apakah dari semua itu kakak mendapatkan kesenangan tersendirinya kakak? Kalau kesenangan sih kak mungkin senang karena sama kayak teman-teman tak main-main Ome, walaupun ada yang negatif, jadi bahasa di skip itu yang negatifnya kak. Apalagi kalau bermalam kak di rumahnya temanku kak, pasti kayak tidak kerja tugas jika cuma main Ome gitu kak. Jadi tugasnya itu bahasa tertunda karena lebih ke main Ome gitu kak. Dan juga kadang kemarin itu sempat ketemu sama sepupunya di fakultasku kak, kayak plot twist sekali kak, orang Sulawesi juga kak. Jadi kayak bahasa Sulawesi semua kak kalau main Ome. Baik kak, terus apa nih yang kayak membedakan kakak dalam memilih pertemanan secara virtual maupun daring atau di media sosial? Baik kak, terus apa nih yang membedakan pertemanan secara daring dan media sosial kak? Kalau membedakan sih kak mungkin kayak kalau di media sosial itu kak kadang kayak kak, kadang kalau kayak di media sosial itu lama mungkin kenal, belum pernah ketemu, tapi tiba-tiba asing kak.
Terus kalau di dunia nyata itu kak kayak saya tuh kalau di dunia nyata itu kak kayak malu-malu kak ketemu sama orang gitu kak. Dan iya. Oke baik kak, saya ulang pertanyaan jawabannya. Mungkin susah kak imbangkan untuk pertemananku di media sosial sama di dunia nyata, karena kalau di dunia nyata itu kak kayak malu-malu kak kenalan di luar sama orang gitu kak. Kalau di media sosial kak kadang aku bilang tidak pernah aja ketemu sama ini orang, jadi kayak sok-sok mah kak juga untuk kenalan-kenalan kak, begitu sih kak. Baik Kak, mungkin itulah tadi sesi wawancara kita yang kedua. Bagaimana nih perasaannya Kakak lagi setelah diwawancarai? Kalau perasaanku kak aman-aman saja jadi kak, mungkin kayak aku tahu aku bilang oh kecanduan kak paling ini media sosial gitu kak dari pertanyaan-pertanyaan tak begitu ya. Baik Kak, oke mungkin itu saja yang ingin saya pertanyakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Weh.